di ruang sidang ini Anda lihat pada saat ini masih dalam kondisi kosong karena sidang akan berlangsung direncanakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kita juga sempat lihat Ricky Rizal dan Kuat Maruf juga sudah masuk ke dalam mobil tahanan untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga untuk mengikuti sidang. Sidang ini nanti akan menggabungkan ketiga terdakwa dalam proses pemeriksaan 12 orang saksi dan akan keseluruhnya akan digabung dalam sidang ini yang akan menjadi pembahasan kita bersama Wakil Ketua LPSK Bu Susilo Ningtyas dan juga Kang Asep Iwan Iriawan. Saya kembali ke Bu Susi, kondisi dari Elisa sendiri bagaimana Bu setelah mengetahui bahwa dalam sidang kali ini akan digabung? Ini tentu karena sudah diketahui. Apa tanggapannya, kesiapannya, dan apakah sebelum masuk ke sidang pun sudah terlihat ini akan mempengaruhi kondisi Elisa? Ya, Richard itu pada prinsipnya ini ya, anak yang kooperatif lah. Terlindung kami yang kooperatif. Jadi dia ketika diputuskan oleh majelis hakim kemarin itu minggu yang lalu bahwa kami sidangkan, ya akhirnya tidak keberatan. Tetapi pada prinsipnya Richard itu siap lah untuk mengungkap kejahatan ini, konsisten dengan kesaksiannya, konsisten dengan keterangannya. Dia ingin menunjukkan itu sehingga ya dia mau nggak mau harus siap. Nah, apakah memang Richard akan terpengaruh? Saya pikir ya, karena ada beberapa peristiwa yang pada saat ini ya, yang pada saat rekonstruksi misalnya itu berbeda yang disampaikan, keterangan yang disampaikan oleh Ricky dan Richard, oleh Kuat dan Richard misalnya. Nah itu waktu itu cukup mempengaruhi ya, kok bisa berbeda seperti ini. Nah ini yang kami khawatirkan, semoga perbedaan-perbedaan ini tidak mempengaruhi psikis Richard ya untuk kemudian down dan sebagainya. Kami berharap Richard hari ini dan setelah ke depannya seterusnya bisa tetap kuat dengan perbedaan-perbedaan keterangan yang dijumpai di dalam persidangan yang digabung ini gitu. Kalau melihat ya kanan ya bagi saya. Kalau melihat agenda-agenda sidang berikutnya, apa kemungkinan penggabungan seperti ini masih akan terus adakah? Dan apakah dari LPSK sendiri kalau memang ada kesempatan untuk dipisahkan lagi akan tetap mengajukan sebisa mungkin dilakukan secara terpisah? Ya, kalau soal kemungkinan dipisah atau tidak, kami belum tahu secara detail ya, itu memurni kewenangan majelis hakim ya. Nah, kami tetap akan ini ya berharap dan meminta kepada majelis hakim supaya bisa dipisahkan seperti itu, seperti sedia kala, seperti sebelumnya gitu. Agar bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas, lebih lengkap dari Richard Eliezer juga. Nah, Bu Sri, saya ingin tanya juga, pada titik ini di mana kita sudah masuk ke pemeriksaan bukti-bukti gitu dalam sidang ini. Sebelumnya kita sempat mendengar juga dari kuasa hukum Ricky Rizal, setidaknya sempatlah dulu sebelum masuk ke sidang ada pun ingin mengajukan JC juga. Sebenarnya pada titik ini masih memungkinkan tidak hal seperti itu terjadi, baik itu untuk Richard ataupun untuk terdakwa atau saksi yang lainnya. Ya, sebenarnya mungkin saja kalau memang Richard atau yang lainnya ya, terdakwa yang lainnya benar mengungkap dengan jujur gitu. Bukan Richard, maksud saya Ricky ya. Ricky terdakwa lainnya mengungkap dengan jujur. Tetapi kan waktu yang pertama kali disampaikan bahwa Ricky akan mengajukan justice collaborator, itu juga terangannya nggak signifikan mengungkap kejahatan yang sebenarnya. Jadi setelah saya baca ya di media yang disampaikan oleh para penasihat hukumnya berkaitan dengan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ricky gitu ya untuk mengungkap kejahatan ini, kan hal yang baru yang dapat mengungkap bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi gitu loh, proses pembunuhan ini terjadi bagaimana dan siapa saja pihak yang mungkin terlibat, mungkin secara lebih luas dan sebagainya. Nah itu saya tidak melihat hal yang baru dari yang disampaikan oleh Ricky. Sementara kan kita ingin melihat ya komitmen Ricky ini ketika mau menyampaikan sebagai JC harusnya mengungkap hal-hal yang baru, fakta-fakta yang baru. Kita bisa memperdalam atau menguatkan JPU untuk melakukan penuntutan dan mungkin menguatkan keyakinan hakim terkait dengan bagaimana nanti hakim akan memutuskan kasus ini. Jadi nilai kesaksiannya sendiri juga menjadi pertimbangan apakah memang layak menjadi justice collaborator atau tidak. Tapi sebenarnya secara waktu masih memungkinkan ya. Ya,
masih memungkinkan. Oke, dan ini tentu akan membantu dalam proses persidangan. Nah, kalau Kang Asep, kembali lagi pada proses seperti ini, kondisi penggabungan ini juga masih akan terjadi lagi. Apakah ada yang bisa dilakukan mungkin dari tim kuasa hukumnya kah yang nanti mengajukan atau apa, seperti proses apa yang bisa diambil kalau memang banyak pihak seperti LPSK dari penasihat hukum Eliezer sendiri merasa memang sebaiknya harusnya dipisah, tapi lagi-lagi kita mengapresiasi, kita menghargai keputusan dari hakim, tapi lagi-lagi langkah kedepannya kan tidak lantas harus sama dengan sekarang. Apakah ada yang bisa dilakukan? Aturannya sudah disebutkan dan jelas. Kemudian sikap JPU waktu itu jelas bahasanya satu register satu perkara. Kemudian penasihat hukum juga akan mengajukan keberatan. Cuma kalau hakimnya tegal, yang gimana lagi yang punya kuasa di ruang pengadilan dalam majelis. Nah, jangan salahkan kalau Mahkamah Agung memeriksa. Yaitu ada pasal 253 ayat 2 cara mengadili salah, pemeriksaan dibatalkan gitu kan. Sekali lagi kan biasa, itu juga LPSK bisa melindungi. Tapi kalau sekarang sekali lagi ya, norma aturan beracara yang sifatnya memaksa akan dikalahkan oleh alasan untuk mengejar penyelesaian saksi. Yang belum tentu saksi itu sekali lagi adalah saksi signifikan. Ya, tadi terang Bu Susi, rekonstruksi aja berbeda. Kemudian dari persidangan terhadap beberapa saksi yang disangkal oleh Eliezer tapi dibenarkan oleh KM maupun RR, ini kan fatal sekali. Nah, lebih-lebih nanti yang menentukan ketika saat terjadinya penembakan. Saat terjadi penembakan kan kalau rekonstruksi juga ada kelihatan bagaimana sikap Eliezer, bagaimana sikap KM, sikap RR. Nah, sekarang disatukan dengan posisi tiga, ya, tiga-tiganya berbeda, ya, dan detik menentukan dalam terjadinya penembakan terhadap almarhum J. Nah, kalau itu disatukan lagi, kebayang di meja terdakwa, di meja yang terdakwa tiga itu berbeda, ya. Nah, karena alasan hakim menyatukan demi mengejar pemeriksaan saksi, ya. Nah, ini yang membahayakan, apalagi sekali lagi status terhadap E itu adalah JC. Kalau JC sekali lagi itu betul-betul ya super sekali lagi, karena dia super saksi mahkota dan dia harus dilindungi. Nah, justru sekali ini jangan sampai nanti terpengaruh. Bayangkan kalau nanti tiga terdakwa ditanya oleh majelis hakim bagaimana keterangan saksi, pasti ya dua katakanlah dalam tanda petik ya satu banding dua, satu tidak atau satu tidak dua mengatakan tidak. Nah, ini juga jadi masalah, artinya secara psikologis akan terpengaruh. Kalau itu nanti ya saksi kan masih banyak, apalagi kalau nanti saksinya MS sama PT, kan lucu itu nanti ya, itu yang akan lucu kalau ini dipertahankan. Tapi kalau majelis melupakan terus ya nggak apa-apa lah, sampai terakhir dari satu pan aja nggak apa-apa. Aja kejar aja nanti Mahkamah Agung yang menilai, atau ya kalau mau dengan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung badan pengawas ya sebagai kawan depannya Mahkamah Agung yang PT bukan arti dalam arti intervensi ya, intervensi peradilan ya, mengingatkan lah apa bedanya lah, masa awas aja dipisahkan sendiri yang digabungkan silakan saja gitu kan posisinya. Tapi kalau menurut saya karena status JC di aturan hukum khusus pasal 10 menurut LPSK ya belum baca gitu. Tapi bisa ya lagi bukan dalam bentuk intervensi, tapi ya nota saja atau mengingatkan saja dari MA pun itu bisa. Mengingat ini kan tadi seperti dikatakan Kang Asep, sebenarnya pasal ini juga sifatnya memaksa. Ya, saya sebut tadi pengalaman saya kalau sedang salah, biasanya di belakang layar itu kami dikasih tahu saya kamu sudah salah, jangan gitulah, perbaikilah gini. Misalkan kalau tidur kalau sudah jangan ngantuk lah, jangan hanya berulang-ulang lah, jangan marah-marah. Itu juga tanpa intervensi ya, ini hal teknis, hal yang mungkin bertentangan dengan KUHP itu yang diingatkan. Ingatkan, jadi jangan sampai salah karena mereka, misalkan gini lah, ya saya ingatkan juga, kan itu salah putusan hilang dengan kalimat ditolak, harus tidak pasti terima. Nah, yang lain kan diingatkan dari negara, itu yang kecil-kecil mungkin ya kelewatan karena sibuk, tapi saya bisa kok, semua juga, mas sepanjang tidak mempengaruhi putusan, ya boleh saja. Apa sebagai kawan depan Mahkamah Agung, ini memang pengadilan tinggi ya, kan, dan itu lah kembalikan keadaan sekolah gitu kan, daripada nanti bertajuk dipisahkan satu, tadi sudah bayangkan kalau nanti terdakwanya FS sama PC, mereka disatukan ya, dengan saksi berdua disatukan, apa terjadi di waktu ya? Nah, ini update kalau tadi ya, sekarang nanti bagaimana jalannya. Pak, saya mau terima kasih kepada Guru Besar Indonesia dari awal ketua LPSK sudah bergabung bersama kami pada pagi ini. Selamat pagi dan terima kasih sudah bergabung. Uji, tapi masih akan bergabung lagi nanti bersama Pak Menteri yang akan melanjutkan dan nanti ada beberapa narasumber lainnya yang juga akan
awal hari. Bagaimana pemilih muda inginkan pemimpin anti korupsi terutama menjelang kontestasi pemilu 2024. Untuk membuat keputusan penting, ikuti Kompas Pagi setiap hari pukul 4:30 pagi. Live di Kompas TV. Hati Kotopen Quick untuk menangkan real talk sensasi Kotopen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hati Kotopen Quick untuk menangkan real talk sensasi Kotopen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket 2 counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket 2 counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat uang manfaat. Hati Kotopen Quick untuk menangkan real talk sensasi Kotopen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Kapan pakai pulih? Kakek ingin tahu apa digital sendiri sama kayak gorengannya. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat mengangkat digital sendiri hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Manila. Biasa nggak bisa ngomong keras, guys. Oreo banget, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Jadi aja tetap segar. Yuk aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, aqua dulu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Valencia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, sekitar 15 menit yang lalu ketiga terdakwa yakni Ricky Rizal, Richard Eliezer dan juga Kuat Maruf sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan berbeda dengan pengadilan persidangan sebelumnya bahwa hari ini persidangan terhadap Richard Eliezer akan digabungkan dengan terdakwa lainnya yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Ini menjadi pertama kalinya persidangan terhadap ketiga terdakwa dipertemukan, maka dari itu perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan juga korban LPSK ini akan melakukan pengawasan dan juga perlindungan lebih ketat terhadap terdakwa yakni Richard Eliezer yang merupakan justice kolaborator. Telah disampaikan juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Julianto bahwa pada saat menunggu untuk proses persidangan sedang dipersiapkan, ketiganya ini akan dipisahkan, terutama untuk mana dari Richard Eliezer ini akan ditempatkan di tempat terpisah bersama dengan dari tim LPSK sendiri. Rencananya hari ini akan ada 12 saksi yang akan dimintai keterangan oleh majelis hakim, di mana diantaranya ada dari supir pribadi Verdi Sambo, kemudian staf Verdi Sambo, kemudian juga ada dari pihak swasta, dari telekomunikasi dan juga dari CCTV. Ini akan dimintai keterangan pada hari ini, dan nantinya saudara, persidangan ini jika tidak ada kendala akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Kompas Update pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Valencia. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya karena bersih mulut. Lebih kental, lebih wangi, segar dengan rasa blue. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good, and it's good. Kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Pascal Siswari. Saudara, hari ini kami akan menghadirkan kembali lanjutan sidang dari 3 terdakwa yang sidangnya akan digabung pada hari ini, yaitu Richard Eliezer, lalu ada Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Total akan ada 12 orang saksi yang hari ini akan diperiksa, mulai dari asisten rumah tangga Verdi Sambo di Jalan Saguling yaitu Rojian alias Jia. Lalu juga ada asisten rumah tangga Verdi Sambo yang lain yaitu Sapini. Ini berarti asisten rumah tangga kedua dan ketiga setelah pada
perkara yang diperiksa oleh persidangan. Lalu juga ada Anita Amalia Dwi Agustin yang merupakan customer service layanan luar negeri Bank BNI dari Cibinong atau cabang Cibinong. Yang keempat adalah Bimantara Jaya Diputro, provider PT Telekomunikasi Seluler, bagian Officer Security and Tech Compliance Support. Lalu ada Victor Kamal, legal consult provider dari Excel Axiata. Ada juga Biro Jasa CCTV atau pengusaha CCTV Jong Kyufung yang juga akan diperiksa. Selanjutnya ada freelance di Biro Paminal yaitu Raditya Adiasa. Ini merupakan pekerja lepas di Biro Paminal di Propam Polri. Selanjutnya ada Ahmad Jalur Ramadan, sopir ambulans. Dan saksi ke-9 adalah Isbah Askatilawa, petugas swab di Smart Collab. Lalu ada juga petugas swab yang lain yaitu Nevi Aprilia yang akan diperiksa. Dan juga akan ada staf pribadi Verdi Sambo dan juga sopir Verdi Sambo yaitu Novianto Rifai dan Barada Sadam yang akan menjadi saksi pada sidang kali ini. Kedua saksi ini kalau melihat dari persidangan pekan lalu ada beberapa saksi yang tidak bisa hadir dari 12 orang saksi yang dipanggil. Nah, harapannya untuk sidang kali ini kedua belah saksi akan hadir bersama-sama untuk diperiksa, mengingat misalnya tidak ada atau ada lagi saksi yang tidak hadir pada hari ini, tetap akan ada panggilan selanjutnya karena ini merupakan kewajiban bagi para saksi ketika sudah dipanggil ke persidangan maka harus memenuhi kewajiban tersebut. Selagi menunggu persidangan dimulai karena melihat ini sudah ada kuasa hukum yang hadir, kita akan berbincang terlebih dulu bersama pakar hukum pidana Asep Setiawan yang tadi juga sudah bergabung di Breaking News. Kami akan berbincang dan juga akan ada mantan jaksa yaitu Ferdinand Andi Lolo. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Pak Andi, Pak Ferdinand. Pak Andi sudah mendengar suara kami Pak? Baik, selamat pagi. Oke, Pak Andi. Di sini juga ada Kang Asep. Iya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama-sama. Tapi pertanyaan pertamanya tentu saya ke Pak Andi terlebih dulu. Mengingat yang jadi sorotan adalah soal justice kolaborator yang digabung dengan terdakwa lain yang bukan justice kolaborator. Ini digabung dalam satu sidang. Pemeriksaan saksinya sama-sama. Ini kan sebenarnya saksi yang diberikan oleh atau disodorkan oleh jaksa penuntut umum. Kalau dari sisi jaksa Pak Adi, sebenarnya bolehkah atau lumrahkah ketika seorang justice kolaborator saksinya digabung Pak Adi? Baik, kita lihat dulu aturannya ya. Di dalam